Dalam suatu pertemuan kelompok, saya datang terlambat. Ketika itu pembicaraan sedang berlangsung hangat, padahal saya sangat ingin menyumbangkan ide. Hal yang saya lakukan adalah A. Duduk mendengarkan pembicaraan baru kemudian berbicara. B. Menanyakan apakah saya boleh segera berbicara. C. Segera berbicara mengemukakan pendapat. D. Menunggu diberi kesempatan untuk berbicara. E. Meminta waktu untuk berbicara. Ini kan dalam hal komunikasi ya, komunikasi dalam mendiskusikan sesuatu dalam lingkungan kerja ya. Tapi di sini selain etika dalam diskusi, ini berkaitan dengan kehilafan kita ya, atau kesalahan kita, yaitu datang terlambat ya. Tanpa ada kesalahan pun dalam diskusi harusnya ada etika ya. Seharusnya kita berbicara kalau diberi kesempatan. Terlebih kita orang udah pembicaraan sedang berlangsung baru kita datang. Tentu mereka perhatiannya akan teralihkan dengan kedatangan kita ya. Jadi yang tepat adalah yang ini nih, menunggu diberi kesempatan untuk berbicara. Nah, kalau yang C ini segera berbicara ini nggak etis banget ya, nggak sopan langsung berbicara gitu ya. Ini poinnya paling nggak bagus ya. Terus yang ini duduk mendengarkan pembicaraan baru kemudian bicara. Ini kita mendengarkan dulu apa sih yang dibicarakan. Maksudnya arah pembicaraannya udah sampai mana, hasil diskusinya udah sampai mana, baru kita bicara. Ini poinnya 4. Nah yang B ini menanyakan apakah boleh berbicara, ini minta izin dulu. Oke, ini poinnya 3. Kalau ini meminta waktu untuk berbicara, ini kurang sopan juga ya sebenarnya ya. Udah datang terlambat kok tiba-tiba minta waktu untuk bicara. Oke, poinnya seperti ini ya. Harga-harga barang hari ini berubah sangat cepat dan kecenderungannya lebih meningkat. Sementara uang gaji saya terbatas. Menghadapi keadaan ini langkah apa yang harus kita ambil nih? A. Membuat rancangan penggunaan uang secara lebih berhati-hati. B. Membuat rancangan penggunaan dan meminta kenaikan uang gaji. Ini kurang bijak ya. Yang A lebih bijak dibandingkan yang B. C. Marah terhadap situasi yang tidak menentu. Ini kita terbawa oleh kondisi. Seharusnya kita bukan bergantung pada kondisi, tapi seharusnya kita menghadapi masalah, menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan bagi kita ya. Bukan malah marah seperti ini ya. Ini pasti poinnya paling buruk. D. Mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok. Jadi hal-hal yang nggak penting itu dikurangi ya. Berarti ini paling bijak ya. Kalau yang ini meminta tambahan uang dari orang tua, ini justru memperlihatkan bahwa kita bukan individu yang mandiri. Ini poinnya 2 ya. Tapi setidaknya yang E ini lebih baik dibandingkan yang C. Coba membuat rancangan penggunaan uang secara lebih hati-hati. Ini bagus karena ada perencanaan. Ini kan membuat rancangan penggunaan uang secara lebih hati-hati. Jadi kita ada perencanaan, memilah-milah mana yang lebih prioritas dibandingkan yang enggak. Tapi kalau yang ini udah jelas ya, mengurangi pengeluaran yang tidak pokok. Tapi ini kan hanya membuat rancangannya aja ya. Maka poinnya ini kurang 1 dibandingkan yang ini. Berarti yang ini pasti 3. Oke, seperti ini poinnya. Jika ada kesempatan untuk berkompetisi dalam bidang yang saya senangi, maka saya A. Mengalahkan pesaing dengan cara meningkatkan diri. Ini oke ya. B. Tidak ikut kompetisi. Ini kesannya kita jadi pecundang. Ini nggak boleh ya. Ikut kalau ada kemungkinan saya menang. Ini juga sebenarnya agak-agak memiliki sifat penakut ya. Tapi setidaknya C ini lebih baik dibandingkan yang B. Berusaha keras dalam mengalahkan pesaing dengan cara mencari kelemahan. Ini oke. Lebih baik tidak usah ikut karena khawatir akan kalah. Ini mirip-mirip yang B ya. Berarti ini poinnya harusnya 2 ya. Yang ini poinnya 4 ya. Cuma di sini yang D ini kenapa poinnya 4? Karena kita disibukkan dengan mencari kelemahan lawan ya, kelemahan pesaing. Harusnya kita berusaha meningkatkan diri untuk bisa menang ya. Seperti pilihan yang A, maka yang A ini poinnya 5. Yang ini poinnya berarti 3 ya. Oke.
Pada saat menghadapi tugas yang berat dan menuntut kemampuan yang tinggi, saya akan A. Berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan walaupun memakan waktu yang panjang. B. Berusaha mencari cara penyelesaian yang tidak membutuhkan banyak waktu. Ini cukup bijak ya. Jadi mengerjakan secara efisien ya. Ini efisien. C. Meninggalkan tugas begitu aja. Ini nggak boleh ya. Ini poinnya paling jelek ya. B. Berhenti untuk mencari selingan kegiatan. Ini ketika bosan, jadi berhenti untuk mencari kegiatan. Maksudnya ketika kita bosan mengerjakan tugas yang berat, jadi kita cari selingan. Sebenarnya nggak bagus juga ya, sehingga kita nggak fokus dengan tugas kita. Bukan hal yang bijak ya. Sebenarnya bukan alternatif yang bijak ini ya. Yang E ini berusaha mencari bantuan orang lain. Harusnya yang ini poinnya 5 ya, yang B. Yang ini 4. Jadi berusaha sedikit demi sedikit meskipun memakan waktu yang panjang. Nah, ini poinnya 3. Berarti ini 2 ya. Seperti ini poinnya. Dalam suatu kepanitiaan yang kerjanya tidak efektif karena mengalami krisis, maka saya akan A. Tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. B. Berusaha untuk tetap bertahan sambil melihat situasi. C. Berusaha untuk bertahan duduk di dalamnya sambil memperbaiki situasi. D. Menunggu situasi menjadi lebih baik untuk bekerja kembali. E. Memilih untuk mengundurkan diri. Ini nggak baik ya, paling nggak bagus ya. Seharusnya dengan kondisi ini kita harus bertahan dan memperbaiki situasi. Makanya yang C ini poinnya paling bagus ya. Kalau yang ini berusaha untuk tetap bertahan sambil melihat situasi. Jadi ini ada kemungkinan untuk hengkang dari kepanitiaan ya. Ini nggak baik ya. Kalau ini menunggu situasi menjadi lebih baik, ini poinnya ini memilih untuk mengundurkan diri, berusaha tetap bertahan sambil melihat situasi. Ini poinnya yang ini 2 ya. Kalau ini lebih baik dibandingkan yang B, D, dan E ya. 4 berarti ini 3. Seperti ini poinnya ya. Jarak rumah ke kantor adalah 30 menit dengan bus. Tanpa diketahui sebelumnya, semua kendaraan umum melakukan aksi mogok. Dalam kejadian ini saya sikap apa yang harus kita ambil? A. Saya akan berjalan kaki sedapat mungkin. Ini kurang ada usaha, effortnya kurang ya. B. Lebih baik pulang dan tidak jadi berangkat kantor. Ini yang paling buruk ya. C. Saya akan berjalan kaki sambil mencari tumpangan. Ini alternatif yang baik ya. Ini poinnya paling baik ya. D. Saya tetap menunggu, siapa tahu ada tumpangan. Ini nggak ada usaha sama sekali ya. E. Saya berusaha menyetop kendaraan. Jelas semua kendaraan umum itu kan sedang mengadakan mogok. Mungkin ini maksudnya kendaraan orang sembarang gitu ya. Maksudnya sembarang orang aja gitu ya. Ini padahal kita nggak kenal. Ini bukan alternatif yang baik. Nah, ini penyempat ya, yang A ini berarti yang D ini 3 ya.